Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Perkenalkan, nama saya Faniati. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan membahas tentang mengenai transaksi. Yang pertama, menu command center yang bisa digunakan untuk mengentry transaksi antara lain 1. Account, 2. Banking, 3. Sales, 4. Purchase. Account atau fasilitas akun berfungsi untuk membuat atau mengedit akun, mencatat saldo akun, buku besar, proses pembuatan jurnal umum, posting, dan penyusunan laporan keuangan. Menu accounts dapat menyajikan laporan yang berhubungan laba rugi dan neraca. Dalam mengentry transaksi yang digunakan yaitu menu record journal entry. Menu ini berfungsi untuk membuat jurnal umum atau jurnal penyesuaian dalam IOP. Adapun cara kerjanya yaitu 1. Klik account, klik command button record journal entry, masukkan informasi, kemudian record. Contoh pembuatan jurnal penyesuaian. Banking atau fasilitas banking berfungsi untuk mencatat penerimaan uang atau deposit dan pengeluaran yang bukan bersumber dari pelunasan piutang dan pembayaran utang. Menu banking mampu menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Menu banking yang dipakai untuk mencatat penerimaan kas yaitu receive money, sedangkan menu banking yang dipakai untuk mencatat pengeluaran kas yaitu spend money. Receive money. Adapun langkah untuk mencatat penerimaan kas dengan receive money antara lain klik menu banking, kemudian klik receive money, kemudian masukkan informasi, kemudian klik record. Ini contohnya. Spend money. Adapun langkah untuk mencatat pengeluaran kas dalam spend money antara lain klik menu banking, kemudian klik spend money, masukkan informasi, kemudian klik record. Dan ini tampilan pada spend money. Sales. Fasilitas sales berfungsi untuk mencatat, menampilkan, dan mencetak transaksi penjualan, retur penjualan, dan pelunasan piutang serta menyajikan laporan yang berhubungan dengan penjualan. Misalnya rekap penjualan per item barang, penjualan per customer, dan laporan analisis piutang per kelompok, umur, dan saldonya. Mencatat penjualan. Adapun langkah untuk mencatat penjualan baik tunai maupun kredit dicatat dalam menu sales antara lain mencatat penjualan kredit, klik sales, kemudian klik enter sales, masukkan informasi, kemudian klik OK. Dan ini tampilannya. Kemudian mencatat penjualan tunai, klik sales, klik enter sales, masukkan informasi, kemudian masukkan jumlah nominal dalam total amount kepaid today, kemudian klik OK. Dan ini tampilannya. Mencatat penerimaan piutang. Adapun langkah untuk mencatat penerimaan piutang antara lain klik sales, kemudian klik receive payment, pilih nama customer yang membayarkan piutangnya, masukkan informasi, kemudian pilih data nominal dan tanggal yang akan dilunasi oleh customer, kemudian klik OK. Dan ini tampilannya. Mencatat retur penjualan. Dalam IOP, untuk mencatat retur penjualan dilakukan 2 kali, kemudian banyaknya barang yang dikembalikan dicatat dengan menambah tanda minus. Hal ini dimaksudkan karena jika terjadi pengambilan barang maka jumlah barang dan piutang yang ada menjadi berkurang. Adapun langkah untuk mencatat retur penjualan antara lain langkah pertama klik sales, kemudian klik enter sales, masukkan informasi atau untuk banyak barang dan nominal diberikan tanda minus, kemudian klik record. Dan ini adalah tampilannya. Langkah kedua klik sales, kemudian klik sales register, kemudian klik return dan kredit, kemudian pilih data yang diretur, klik apply to sell,
kemudian masukkan informasi, kemudian klik OK. Dan ini tampilan dari langkah kedua. Purchase. Fasilitas purchase berfungsi untuk mencatat, menampilkan, dan mencetak transaksi pembelian, retur pembelian, dan pembayaran hutang, serta menyajikan laporan yang berhubungan dengan pembelian. Misalnya, rekap pembelian per item barang, dan pembelian kepada tiap-tiap pemasok. Mencatat pembelian. Adapun langkah untuk mencatat pembelian baik tunai maupun kredit dicatat dalam menu purchase, antara lain mencatat pembelian kredit. Klik purchase, enter purchase, masukkan informasi, kemudian klik OK. Ini adalah tampilannya. Kemudian mencatat pembelian tunai. Pertama, klik purchase. Klik enter purchase, masukkan informasi, masukkan jumlah nominal dalam total amount kepaid today. Kemudian klik OK. Ini adalah tampilannya dari mencatat pembelian tunai. Mencatat pembayaran hutang. Adapun langkah untuk mencatat pembayaran hutang, antara lain klik purchase, klik pay bill, pilih nama supplier yang akan dibayarkan hutangnya, kemudian masukkan informasi, pilih data nominal dan tanggal yang akan dilunasi, kemudian klik OK. Ini adalah tampilannya. Mencatat retur pembelian. Dalam IOP, untuk mencatat retur pembelian dilakukan 2 kali. Kemudian banyaknya barang yang dikembalikan dicatat dengan menambahkan tanda minus. Hal ini dimaksudkan karena jika terjadi pengembalian barang, maka jumlah barang dan piutang yang ada menjadi berkurang. Adapun langkah untuk mencatat retur pembelian, antara lain langkah pertama, klik purchase, kemudian klik enter purchase, masukkan informasi atau untuk banyak barang dan nominal diberikan tanda minus, kemudian klik record. Ini tampilannya. Langkah kedua, klik purchase, kemudian klik purchase register, kemudian klik return dan kredit, kemudian pilih data yang diretur, klik apply to purchase, kemudian masukkan informasi, kemudian klik OK. Dan ini adalah tampilannya. Catatan. Informasi yang diisi berupa tanggal, nomor bukti, nama customer, nama supplier, banyaknya barang, amount, dan lain-lain. Untuk melihat transaksi yang telah direkor apa sudah sesuai, klik Ctrl R. Apabila layout yang ada belum sesuai, harap disesuaikan dengan cara klik layout, pilih layout yang digunakan. Ini adalah tampilannya. Itulah materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.